Selanjutnya, saya akan membuat contoh-contoh soal terkait nomor 2 sasaran pelayanan penyuluhan agama Kristen dan metode penyuluhannya. Lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe. Yang pertama, sasaran utama dari pelayanan penyuluhan agama Kristen adalah A. Membuat program keagamaan untuk masyarakat umum. B. Membina iman dan spiritualitas individu maupun komunitas. C. Mengubah keyakinan orang lain agar sesuai dengan iman Kristen. D. Menyediakan fasilitas ibadah di setiap wilayah. E. Memberikan bantuan sosial secara berkala. Jawabannya adalah B. Membina iman dan spiritualitas individu maupun komunitas. Karena sasaran utama pelayanan penyuluhan agama Kristen adalah membina iman dan spiritualitas individu maupun komunitas, membantu mereka bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Fokusnya bukan pada hal material atau paksaan, tetapi pada pembinaan iman. Soal nomor 2. Metode yang paling efektif dalam menyampaikan ajaran Kristen kepada anak-anak adalah A. Ceramah dengan penggunaan bahasa teologis. B. Diskusi mendalam tentang ayat-ayat Alkitab. C. Bercerita dengan alat peraga atau media visual. D. Membagikan buku teologi. E. Memberikan tugas-tugas yang bersifat akademis. Jawabannya adalah C. Bercerita dengan alat peraga atau media visual. Karena metode bercerita dengan alat peraga atau media visual sangat efektif untuk anak-anak karena membantu mereka memahami pesan secara sederhana dan menarik. Soal nomor 3. Dalam pelayanan penyuluhan agama Kristen, strategi untuk menjangkau komunitas minoritas adalah A. Mengkritik budaya mereka. B. Menyediakan program pendidikan berbasis agama. C. Menjalin hubungan baik dan dialog lintas agama. D. Membangun gereja di wilayah mereka. E. Membagikan literatur keagamaan. Jawabannya adalah C. Menjalin hubungan baik dan dialog lintas agama. Pembahasannya karena strategi terbaik adalah membangun hubungan baik melalui dialog lintas agama yang menunjukkan sikap saling menghormati dan mempromosikan moderasi beragama. Soal nomor 4. Metode pendekatan pribadi dalam penyuluhan agama Kristen biasanya mencakup A. Membagikan traktat secara luas. B. Mengundang orang ke ibadah gereja. C. Melakukan konseling dan doa bersama. D. Menyelenggarakan acara besar-besaran. E. Membentuk organisasi pemuda Kristen. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, pendekatan pribadi melibatkan interaksi langsung, seperti konseling dan doa bersama, untuk menjangkau kebutuhan spiritual individu secara mendalam. Sekarang soal nomor 5. Salah satu cara penyuluh agama Kristen melibatkan kaum muda dalam kegiatan gereja adalah A. Memberi mereka tugas administratif. B. Membentuk kelompok pelayanan yang kreatif. C. Menyerahkan semua keputusan gereja pada mereka. D. Mengatur program yang hanya berfokus pada pengajaran doktrin. E. Mengabaikan ide dan pandangan mereka. Jawabannya adalah B. Membentuk kelompok pelayanan yang kreatif. Pembahasannya karena kelompok pelayanan yang kreatif seperti drama atau musik melibatkan kaum muda secara aktif dalam kegiatan gereja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Soal nomor 6. Pelayanan terhadap keluarga Kristen dapat dilakukan melalui A. Penyediaan seminar parenting Kristen. B. Penyebaran Alkitab ke semua keluarga. C.
pengumpulan dana untuk kebutuhan sosial. D. Paksaan untuk hadir dalam kebaktian keluarga. E. Pembuatan aturan ketat dalam keluarga. Jawabannya adalah A. Penyediaan seminar parenting Kristen. Pembahasannya karena seminar parenting Kristen membantu keluarga memahami prinsip Alkitab tentang mendidik anak dan membangun rumah tangga yang harmonis. Soal nomor 7. Tujuan utama metode penyuluhan berbasis diskusi kelompok adalah A. Memaksakan pemahaman agama Kristen kepada semua peserta. B. Meningkatkan pemahaman bersama tentang firman Tuhan. C. Menciptakan perdebatan yang seru antar anggota. D. Membuat para peserta menyetujui pendapat penyuluh. E. Membentuk kelompok baru untuk denominasi tertentu. Jawabannya adalah B. Meningkatkan pemahaman bersama tentang firman Tuhan. Pembahasannya karena diskusi kelompok bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif, berbagi pandangan, dan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Soal nomor 8. Dalam pelayanan penyuluhan kepada lansia, hal yang paling perlu diperhatikan adalah A. Memberikan tugas pelayanan di gereja. B. Mengajarkan teologi mendalam. C. Memahami kebutuhan emosional dan spiritual mereka. D. Mengatur ulang rutinitas hidup mereka. E. Menyediakan hiburan semata. Jawaban yang tepat adalah C. Memahami kebutuhan emosional dan spiritual mereka. Karena lansia sering menghadapi krisis emosional dan spiritual. Penyuluh harus mendampingi mereka dengan kasih dan pengertian sesuai kebutuhan mereka. Soal nomor 9. Pelayanan penyuluhan dalam konteks multikultural harus memperhatikan A. Memaksakan nilai-nilai agama tertentu. B. Melarang tradisi budaya setempat. C. Menciptakan harmoni antara iman Kristen dan budaya lokal. D. Menentang seluruh kebiasaan adat. E. Mengabaikan budaya demi doktrin agama. Jawabannya adalah C. Menciptakan harmoni antara iman Kristen dan budaya lokal. Pembahasannya, dalam konteks multikultural, pelayanan harus menghormati budaya lokal sambil menunjukkan relevansi iman Kristen. Soal nomor 10. Metode efektif untuk memperkuat komunitas melalui penyuluhan agama Kristen adalah A. Menyediakan dukungan spiritual dan sosial. B. Menentukan pemimpin baru tanpa persetujuan komunitas. C. Memisahkan komunitas dari dunia luar. D. Mengutamakan pembangunan fisik gereja. E. Menghindari interaksi dengan pihak lain. Jawabannya adalah A. Menyediakan dukungan spiritual dan sosial. Pembahasannya, penyuluhan agama Kristen tidak hanya memperhatikan aspek spiritual, tetapi juga memberikan dukungan sosial untuk memperkuat komunitas. Demikian soal SKB yang selanjutnya. Jika Anda terbantu dan tertolong dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.